kenapa makin Satunya lulusan SMP, satunya lagi lulusan sarjana. Namun produk kreatif dari pasangan game developer ini telah digunakan oleh kementerian-kementerian di Indonesia hingga UNICEF. Inilah Philip Triatna dan Julie Tane. Keren brother, Philip dan Julie. Luar biasa nih. Ini permainan yang diciptakan oleh kalian ya? Wah, ini kapan diciptakannya nih? Tahun kapan? Ini 2 atau 3 tahun yang lalu ya? 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan yang bermain mendapat apa gitu dari permainan ini? Selain fun ya atau jatuh gitu. Ya, permainan ini mengandung nilai-nilai parenting. Parenting. Jadi mungkin ada ini kan di sini ya ada tentang welas asih, belas kasihan ya, tidak menghakimi ya. Terus ada sabar, ada mendengarkan, ada adil. Ya, jadi kita sambil main tuh sambil diinget nih. Ini orang tua dan anak. Iya, gitu orang ya? tua dan anak. Jadi mengingat-ingat nih. Jadi antara hubungan orang tua dan anak kita harus saling mendengarkan. Yang anak juga mau mendengarkan orang tua juga mendengarkan anak. Ya, jadi saling ya. Ya, tapi belajarnya tuh sambil main. Belajar sambil bermain. Seru. Itu yang membuat menjadi belajar itu jadi bagus, jadi enak ya, jadi mudah dan indah gitu ya, maksudnya gitu ya. Betul. Karena ternyata bermain itu favorit otak untuk belajar. Oh gitu ya. Iya. Semua manusia nih. Iya. Jadi bagaimana? Maksudnya tuh Bermain adalah favorit otak untuk belajar. artinya bahwa otak itu akan prefer lebih dengan cara bermain untuk belajar sesuatu begitu, dibanding yuk kita belajar. Begitu maksudnya. Betul. Jadi kita belajar dengan cara yang fun, seru, ya. Saya beberapa kali mengajak keponakan, ya saya bilang yuk belajar, ekspresinya nggak mau bro. Saya udah bisa lihat di wajahnya, kayak nggak senang gitu. Muka langsung ngerenyit. Ngerenyit. Tapi kalau saya bilang yuk main, wah nantangin tuh, dan wajahnya happy. Ayo om. Nah kenapa nggak dibalik? Betul nggak? Kenapa nggak dibalik? Pas bermain sambil belajar. Belajar dari awalnya adalah bermain sebenarnya. Yes. Atau dengan cara bermain, begitu ya? Ya, bisa bolak-balik. Berarti yang sekarang ini udah salah kaprah cara belajar yang serius itu gitu. Udah salah kaprah atau bagaimana? Coba tolong dijelaskan. Sebenarnya kalau belajar itu yang penting ada senang ya, dengan hati yang senang. Intinya kan sebenarnya gitu. Apapun ya, nggak hanya belajar ya, apalah ya. Tapi yang paling penting kan dengan hati senang. Kita melakukan sesuatu kalau dengan hati senang itu akan beda hasilnya. Begitu juga dengan belajar ya. Dengan hati senang, apa yang kita pelajari akan cepet. Tapi kalau kita udah kesel, udah dengan terpaksa ya, hasilnya pasti nggak maksimal. Nah jadi bermain itu sebenarnya bagaimana cara-cara membuat kita melakukan sesuatu tuh dengan hati yang senang, gembira. Ya, nggak ada keterpaksaan. Ya. Oh gitu. Nah tapi kalau sekarang anak-anak nih sekolah ya kan, baik online ataupun onsite, mereka ketemu dengan kelas yang belajar itu modelnya bukan bermain, apalagi udah SMP, SMA gitu kan. Nah itu gimana caranya mengimbangi itu gitu supaya anak-anak ya atau paling enggak anak-anak melihat bahwa ini tuh juga bermain belajar itu, cuman mungkin bermain dengan angka, dengan apa. Gimana caranya mengimbangi? Belajarnya sih udah oke ya, mungkin pendekatannya yang harus dirubah. Ya. Kami terakhir itu kan ke Finlandia, dan di situ ya dianggap sebagai salah satu pendidikannya nomor 1 di dunia lah. Nah mereka banyak melakukan pendekatan dalam hal belajar itu dengan bermain. Oh gitu ya? Iya, dan itu kan terbukti ya, seluruh dunia mengakui bahwa pendekatan sekolah-sekolah di Finlandia itu sangat baik ya. Seperti apa bro? Bisa gambarin nggak saat itu? Iya. Kita kayak di jalan-jalannya aja ya, nggak usah di sekolah-sekolah, di jalan-jalan di kota-kota, misalkan di Helsinki waktu itu ya, itu banyak tempat-tempat bermain di mana-mana. Jadi mereka tuh di sela-sela waktu belajar selalu diselipin untuk bermain. Bermain itu bebas sih sebenarnya, bermain kan luas banget. Sambil jogging itu bermain, sambil olahraga ringan bisa itu seperti bermain, refreshing. Mungkin dia di luar
kejar-kejaran sama temen sebentar 15 menit itu juga bermain kan sebenarnya. Jadi nggak di sela pelajaran yang mungkin ketat, tapi dia waktu belajarnya diselingi dengan acara yang fun, bisa ketawa. Nah itu jadi bermain itu jangan dipikir, wah kita harus gimana nih main basket, harus nggak ada lapangan nih, harus apa nih. Jadi kan kadang-kadang kita pikirannya udah sarananya harus lengkap, tapi sebenarnya nggak. Bermain itu sebenarnya kegiatan yang membuat kita gembira, ketawa, kita bisa fun sejenak. Baik dalam ruang kelas yang sempit, Bisa, kecil, bebas. ataupun jarak yang jauh, Iya, online gitu, bisa juga dengan iya. bermain seperti itu ya. Nah mungkin, iya. Waktu proses belajar juga kami lihat, bisa lihat sih referensinya di Google di mana gitu. Itu mereka banyak menggunakan board game, misalkan tentang belajar matematik atau belajar fisika, itu dengan cara-cara yang menyenangkan. Ya, pakai kartu permainan, pakai board game. Itu banyak pelajaran-pelajaran yang sudah mereka ubah menjadi permainan. Ya, misalkan belajar matematik, itu ada board game-nya, ada card-nya. Ya, kan seru ya, jadi kayak nggak kerasa belajar gitu. Nggak melulu ngeliat papan tulis tulis-tulis sama guru begitu terus kita gini ya, nulis di buku, enggak ya? Belajar jadi entrepreneur sambil main board game tentang dari board game entrepreneur. Gitu. Kita ada bikin games untuk anak-anak, ada juga untuk orang dewasa. Ya. Oh, jadi buat semua umur ya? Ada tentang temanya leadership. Kami terakhir membuat board game economic leadership untuk Bank Indonesia untuk training. Bank Indonesia pun minta. Iya. Game macam apa itu yang dibuat buat Bank Indonesia? Iya, itu dalam bentuk board game. Jadi judulnya kan economic leadership. Ya, jadi belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, jadi mereka main para kepala daerah, ya para kepala daerah main. Nah di situ tuh ada Diskusi, belajar tentang wawasan kebangsaan, wawasan tentang ide, tentang kolaborasi. Ya. Nah misal di situ kan ada pion, ada dadu ya, ada tracknya. Misalkan ketika seseorang melempar dadu, terus si pionnya masuk ke satu kolom tertentu, misalkan itu kolom ide misalnya. Nah nanti salah satu pemimpin atau kepala daerah, wali kota atau bupati buka kartunya, ada pertanyaan. Misalkan, pernahkah Anda punya pengalaman mengubah satu daerah yang kurang bermanfaat menjadi sangat berguna? Nah, sharingnya dia akan menginspirasi kepala-kepala daerah yang lain. Oh gitu. Oke, akhirnya nanti malah bergilir tuh gitu. Atau dia masuk ke kolom anggaran. Nanti mungkin leader yang lain ambil, ada satu pertanyaan, misalkan pernah nggak dengan anggaran terbatas bisa menciptakan satu karya yang luar biasa. Waduh, saya kirain suruh bukain anggarannya, bukan ya? Mana kasih lihat anggarannya? Tapi itu Bank Indonesia. Lalu kliennya siapa lagi? Selain Bank Indonesia. Kita bikin buat Kementerian Perlindungan Anak, ya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bikin board game juga untuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Pak Mas Menteri nih yang minta juga, Mas Menteri Nadiem. Oh, terus kementeriannya, amazing. Ada saya dengar ada yang dari mana luar negeri juga, UNPBB juga minta ya? Ya itu kita bikin video sih kalau itu, sketsa video kartun. Oh yang itu berarti Juli dong yang bikin, bukan? Juli yang gambar. Yang gambar. Konsepnya kita berdua. Wow, keren banget. Dari UNICEF, dari WHO. Ini dua orang yang sangat kreatif ini ya. Isinya game ya, game edu dan menggambar ya. Nah kalau Juli ini spesialisnya menggambar ya. Dan jadi yang diberikan ke UNICEF itu bentuknya apa? Gitu? Video penyuluhan. Jadi itu untuk waktu itu kita bikin video pencegahan kekerasan seksual pada anak. Nah itu judulnya Kisah Si Aksa, ada Kisah Si Geni. Jadi ada 2 video. Nah itu pakai sketsa video kartun. Jadi kita gambar kartun live ya. Nah itu untuk sekalian penyuluhan. Memang kami berdua kan misinya itu membangun budaya positif dengan cara-cara kreatif. Nah sekarang kami berdua fokus 3 hal yang kami betul-betul lagi serius banget. Yang pertama kan membuat anakbisa.com. Oke. Ya, nah itu platform pembelajaran untuk anak-anak Indonesia, ya, pembelajaran non akademis berbasis website. Ya, jadi di dalamnya ada belajar semua anak bisa gambar. Nah itu Juli yang pengajarnya. Ya, itu di dalamnya sudah hampir ada 100 video. Jadi kita kalau member udah ada passwordnya. Jadi bisa belajar kapan aja di mana aja.
Terus Anakbisa.com. 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 Langsung cek ke laman website tersebut ya, buat belajar menggambar. Iya. Terus ada semua anak bisa masak. Itu gurunya Master Chef Desi Krisnawati yang juara Master Chef Season 2. Oh gitu. Itu gurunya. Terus ada semua anak bisa kreatif, semua anak bisa bercerita. Nanti terus akan banyak sih Di dalam situ ya. Ya, kelas-kelasnya nanti ada semua anak bisa menanam. 100 video. Nggak setiap kelas beda-beda. Kalau yang juri sudah ada, kan semua anak Itu bisa baru gambar. khusus yang gambar aja, Gambar. udah ada 100 video. Yang lain ada yang 30 video, ada yang 4. Jadi terus akan terus bertambah. Wow, luar 1-2 biasa. bulan pasti akan terus. Sejauh ini memang animo masyarakat bagaimana untuk kelas-kelas itu? Iya. Dipuji Tuhan sih, karena kan sangat membantu ya. Mereka bisa belajar di rumah. Oh iya betul, pas banget lagi ya dengan kondisi pandemi ya. Itu dimulai sejak kapan anakbisa.com itu? Itu udah Awal ya. awal tahun. Jadi Awal tahun ini udah jalan ya. 10 bulan. Waduh, itu kalau iya puji Tuhan. Udah Karena ribuan anak-anak. sudah ribuan anak-anak ya. Yes. Nah itu yang pertama, yang kedua kita membuat video sketsa kartun. Ya, itu kita banyak bikin Yang buat ke UNICEF itu tadi. kita bikin buat UNICEF, ada buat kementerian, beberapa kementerian, terus company juga yang minta jasa kami bikin. Nah, yang ketiga fokus kami edukasi games. Jadi mencipta banyak edukasi games, ya belajar dengan cara yang seru. Gitu. Cara yang seru. Oke, yang ini tadi ini udah seru ya. Cuma kan ini tadi kita baru sekedar masang-masang begini nih. Yes. Nah, edukasi yang dimaksud tadi, misalnya seperti di Bank Indonesia atau apa, itu seperti apa tuh? Bisa nggak ada permainannya mungkin yang kita bisa cobain lagi sekarang? Yes, kita bisa main akrobat kata. Akrobat kata. Iya. Oke, seperti apa tuh permainannya? Nah, coba gamenya ini ya, otaknya. Thank you, Val. Nah, cara mainnya gampang. Nah, ini ada kotak-kotak. Ini kalian berdua juga kan yang bikin? Yes. Iya. Cara mainnya sederhana. Gimana? Nah, ini kan ada kotak-kotak, ada 9 kotak, isinya simbol-simbol. Ya, nah ada 2 cara main. Oke. Ya, cara main yang sederhana, yang gampang. Misalkan kalau saya lempar, misalkan gitu ya, hasilnya misalkan panah. Nah, saya harus membuat kalimat yang ada kata panah. Oke. Ya, itu cara main yang sederhana. Misalkan Indonesia pernah mendapatkan medali perak cabang panahan di Olimpiade Korea Selatan. Begitu ya? 1988. Dia mesti belajar sejarahnya lagi ya, mesti buka internet lagi. Dapat Oke. perak. Dapat perak ya? Perak apa Mas? Perak. ya? Oke, siap. Kejutan waktu itu. Nah, itu kan saya bikin kalimat ada kata panah. Ya. Ya. Nah, cara yang kedua, kita membuat kalimat, kita harus berimajinasi. Kalau lihat simbol panah ini bicara apa? Jadi kita harus artikan dulu. Misalkan panah bicara fokus, target, olahraga, tajam, perang, Robin Hood boleh, jatuh cinta boleh. Wah, banyak ya. Oke, jadi bisa pakai kata-kata itu ya. Iya, melesat boleh. Oh, benar juga. Nah, baru kita bikin kalimat. Ya, misalkan kalau kalimat yang saya bikin, hidup tanpa tujuan tidak akan berhasil. Ya, jadi saya Tanpa menyebut kata panah, tanpa menyebut kata tapi panah. karena fungsinya Ya. atau panah itu berbicara soal itu, target dan sasaran, maka kita bisa ngomong itu ya. Yes. Oke, Yes. kalau gitu kita coba. Kita mulai ya. Siap. Oke. Mulai dari yang mana dulu nih kotaknya? Saya lempar ya. Ini kita coba ini ya. Ada apa aja tuh? Tuh, saya lihat dulu ada apa dulu nih? Ada. Nggak boleh ya? Ya. Oke, ini Bro David nih. Ya, saya. Ya. Dulu dong yang punya game dulu kasih contoh. Berarti coba Juli dulu Juli. Oh, kalau Juli kita kasih yang gampang. Jahat. Oke. Ganti. Siap ya, siap ya. Ayo. Juli ya. Set. Wah, ini dapat simbol orang lagi senyum. Senyum. Oh. Senyum. Oke. Oke, Juli coba. Mari kita memulai hari dengan kegembiraan. Ya. Wih, mantap. Siap. Saya Bro David ya. Saya gampang juga ya, gampang juga. Ini Belum dong. Ini tadi kan udah. Pilih dulu dong. Pilih dulu dong. Oh, pilih dulu ya. Oh, Cari ini yang apa ya? paling susah. Cari yang paling susah ini deh ya. Wah. Ini. Oke. Nah, Wah. Semut. Oke, semut ya. Teman-teman kita harus belajar seperti semut karena semut adalah hewan yang rajin. Saya kira suruh merangkak kayak semut enggak ya? Karena rajin, bagus. Rajin. Oke, sekarang Bro ya, sekarang saya. Waduh, ini. Bro Saya. David. Ya. ya, wah,
Kembang. Apaan tuh? Ini apa kembang? Kembang. Ulang. Apa sih jahat nih? Berani terima Oke, tangan. siap. Oke. Philip menikahi Julie yang adalah kembang desa. Di Pasuruan ya? Bener. Boleh dong. Spontan seru bro. Spontan ya. Kita coba sekarang 4 kotak. Siap kotak. Tapi Ini. coba Philip dulu ya. Ya, bro, lempar. Wah, nah langsung lempar. Ini juga Lihat kayak boleh. apa nih hasilnya. Ya oke. Hap. Set. Aduh. Semut, bulan, sepeda, dan apa ini? Wow. Semut, bulan, sepeda, dan wow. Silakan. Saya nggak bisa ngeliat. Oh, sorry. Nah. Iya. Kalau ingin hidup berhasil dan mengejutkan banyak orang, kita harus terus berjalan, Maju ya. maju, ya. Oke, Jangan sepeda. sedih, ya. Bulan, ini Ya, jangan sedih. Ya kan malam bicara sedih. Oh iya. Jangan sedih. Jangan Maksa. sedih. Ya, dan tetap menjadi orang yang rajin seperti semut. Ya. Wah, keren. Oke. Waduh. Oke, thank you Wal, ini luar biasa nih. Ini game ini kalian yang ciptakan bersama. Iya. Ini kok bisa gitu? Iya, Dapat banyak dari melihat. mana sih idenya itu? Banyak melihat. Banyak melihat. Ya, tidak semua ide 100% dari kami berdua. Makanya salah satu hobi saya dan istri saya banyak melihat, banyak ketemu orang seperti ini, jadi bisa banyak belajar ya. Oh gitu. Terus kalau game saya banyak melihat, jadi kita bisa memodifikasi banyak ATM permainan tadi juga ya. itu menjadi lebih bermakna, lebih mendidik. Dan setiap kali ini dibawa atau untuk dipresentasikan mungkin ke dalam sebuah acara itu animonya seperti gimana Iya. masyarakat? Puji Tuhan luar biasa. Iya. Rame banget ya. Tadi aja udah seru banget ya kayaknya. Mainnya ini dalam kelompok-kelompok gitu berarti ya. Iya. Nanti dibagi-bagi gitu ya. Kalaupun yang pesertanya banyak, Iya. 100 dibagi berapa Bagi-bagi kelompok? berapa kelompok. Kita bisa bikin kelompok challenge. Oh gitu. Ya kan satu kelompok 5 orang, 10 orang. Terus kita pakai 5 kotak, kita lempar. Oke, kelompok satu harus bikin kalimat ya dari simbol-simbol ini. Wah, mereka rembuk tuh. Ya, nanti presentasi. Oh, Iya. sedap. Kalau buat keluarga kecil, Bisa, 2 sendiri aja bisa. anak misalnya itu bisa ya? Bisa. Sendirian aja bisa. Untuk Waduh. komunikasi kan. Iya sih benar juga ya. Waduh keren. Berarti saya harus belajar dengan cara seperti ini. Karena kan saya juga masih buat siaran ya. Iya. Terus gini, saya mau tanya. Ini kan Philip di game, Julie di gambar. Kok bisa sih kalian ketemuin konsep ini untuk menghidupi? Ini menghidupi kalian juga nggak? Maksudnya pendapatan dari sini? Yes. Kok bisa menyetujui dapat? Ya udah kita kayaknya di sini aja gitu. Dari awalnya sebelumnya memang sudah masing-masing di game dan di gambar atau pas udah menikah baru? Ya. Jadi ya memang Tuhan itu baik ya. Jadi Tuhan ingin kita memulai sesuatu tuh dari apa yang kita punya. That's right, Iya, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita seneng. Ya. Nah saya dari dulu keluarga kan susah. Ya. Tapi saya punya banyak temen yang ngajak saya main monopoli, main kelereng, main layangan, pokoknya ular tangga. Ya. Itu saya dari remaja tuh hobi main. Iya, sampai Instagramnya isinya main semua ya. Main. Ntar botol lah dimainin, ya entah apalah dimainin Apa ya. aja, semua benda bisa jadi permainan. Wow. Karena dulu orang tua saya nggak sanggup beliin saya satu mainan pun, saya ingat saya. Oh gitu. Iya, jadi saya banyak keluar, terus saya bikin mainan dari benda-benda, barang-barang terbuang, ya, dari sampah, bisa bikin mobil-mobilan, macam-macam lah. Ya. Semua Nah, gitu emang. Kalau Julie dari kecil yang jago gambar. Oh gitu. Ya. Nah akhirnya setelah kami ketemu, ya, married, ya, terus kami kan misinya tadi membangun budaya positif dengan kreativitas. Ya, kita bikin apa nih? Saya suka main, dia suka gambar. Ya akhirnya dapat ide bikin board game pertama itu namanya Semakin Berdetak. Seperti monopoli itu. Kalau di monopoli kan untuk menjadi orang sukses ngumpulin tanah, Iya. hotel, rumah. Iya. Nah kami waktu itu membuat board game pertama yang kami kumpulin tuh karakter positif.
Jadi karakter rendah hati, sabar, rajin. Jadi pemenangnya yang paling banyak punya karakter positif. Oh gitu, mengumpulkan itu semuanya. Iya. Oh, Kan seru kan anak-anak seru sama orang tua atau dengan teman. Jadi sukses itu bonus. Jadi kita lagi menanamkan fondasi yang bener lah. Jadi itu Karakter yang awal yang yes. yang berdetak itu tadi, board game-nya itu. Dan itu udah kesebar luas juga ya. Dijual ke mana ya. Oke, dan itu memang ide untuk itu digodok bersama ya, untuk membuat gamenya itu digodok bersama. Yes. Dan yang gambar-gambar ini berarti Juli dong? Iya. Semuanya digambar lah Juli. Kalau saya lihat ya dari Instagramnya juga kayaknya semua bisa digambarin. Maksudnya apapun bisa gambar ya. Nah saya mau challenge nih, mau ngecek bener nggak ini, gitu. Nah kita coba ya. Nah ini katanya ini Juli ini udah master gambar. Jadi kita akan kasih modal dulu gambar di sini. Juli gambar selanjutnya. Oke? Oke. Kita lihat tantangannya begini. Siap? Gitu aja ya. Cukup sekali atau Boleh. boleh tambahan lagi? Boleh. Tambahan lagi ya. Boleh. Nah, pokoknya dari modal ini aja nih. Saya nggak tahu nih gambar apa. Pokoknya melingkar-melingkar nih. Apa ini? Tah kuping. Apa ya? Ini begini apa? Ya begini gini nih? aja, gini. Hah? Gini ya. Oh gini ya. Kita lihat nih ya. Seberapa lihai Julinya. Kita bikin apa ini ya? Gini. Kita sambung. Wah, ya Tuhan. Ya. Wow. Ini dibawa oleh-oleh. Bunga ini. Gambar apa ini? Ini gambar beruang apa? Iya. Jadi beruang. Dia memberi bunga. Ya. Gila, keren banget. Keren. Ini jadi beruang bawa bunga ini. Bukan bawa madu ya. Keren banget. Ajaib ya, bisa gitu dari begini doang jadi beruang. Wow, keren. Oke, kan katanya nih pesan-pesannya Juli adalah bahwa anak-anak jadi bisa gambar dengan mudah karena ada trik yang diajarin oleh Juli. Kita coba ya dengan anak-anak ya. Boleh. Kita panggil ada anak-anak kecil nih. Mereka akan menggambar. Oke, yuk. Nah, kita sudah ada Reynel di sini dan ada Kiandra juga yang akan belajar gambar dari nggak bisa gambar. Nah, sekarang kita mau tahu nih kira-kira bagaimana cara Juli mengajarkan supaya mudah belajar menggambar. Iya. Sebenarnya semua orang itu bisa gambar. Kan seringkali kita ya dengar ya, saya nggak bisa gambar nih, nggak bakat nih gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk menggambar, semua orang, semua usia tuh pasti bisa menggambar. Oke. Kita coba aja nanti kita lihat, karena saya nggak bisa gambar. Soalnya memang gambar itu nggak mesti semua orang jadi seniman atau pelukis. Nah itu beda ya, mungkin itu perlu bakat. Iya. Tapi kalau untuk menggambarnya, semua orang pasti bisa. Nah, Oke, siap kalau gitu kita? Cuma ada tipsnya aja, satu tips yang penting. Nah, jadi dalam menggambar itu sebenarnya kita hanya perlu menangkap 3 ciri dari benda yang harus kita gambar. Jadi menangkap 3 ciri. 3 ciri, oke. Apa aja itu? Contoh, kita mau gambar gajah ya. Sekarang kita gambar gajah. Nah, coba diingat-ingat. Gambar gajah itu ada 3 cirinya. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Misalnya ini cara yang paling gampang. Dengan bulat. Terus belalainya panjang. Oke. Ya, terus apa? Kupingnya besar. Oh. Terus ada itu tadi giginya ya. Kupingnya ada 2. Nah. Kita tinggal tambahkan kaki. Iya. Yeah. Terus dia ada
Nah, iya. Jadi deh tuh Gajah gajah. kan sederhana, mudah. Ya, dengan kita lingkar, kita memasukkan 3 ciri khas. Nah, kenapa orang sering bilang, oh saya nggak bisa gambar nih, gambar gajah tuh kenapa jadi beruang ya? Nah, kenapa? Karena kita nggak memasukkan ciri khas. Kalau seperti ini orang pasti udah tahu, oh kamu gambar gajah. Walaupun bulat-bulat kayak gini, tetap orang akan inget nih, oh ini gajah. Nggak mesti seperti yang harus perfect seperti Iya. Karena dengan fun, kita akan sering, dengan sering itu baru mulai semakin bagus, semakin mirip, Oh, semakin gitu. ya. Ya, Jadi yang dan- penting kita mendapatkan kesenangannya dulu. Iya, sebenarnya katanya adalah berlatih. More practice kan made perfect kan. Iya. Nah, tapi dengan cara dibalut dengan seperti bermain, Iya. fun Iya. gitu, itu malah melatih Malah terus. melatih terus dan mereka mau terus. Kenapa anak-anak biasanya udah nggak mau gambar? Karena belum kita sering kritik. Kok gini sih? Ini nggak mirip, ini nggak boleh nih, ini harus warna ini, harus ini nih. Nah, aturan-aturan yang membuat kita tuh akhirnya, aduh saya kayaknya nggak bisa menggambar nih, gambar saya jelek. Nah, sebenarnya ada nggak sih kendala dalam hal membuat game-game ini gitu? Apa aja yang dihadapi? Iya, kita punya beberapa kendala ya. Yang pertama, itu kami berdua nggak punya anak. Nggak punya anak kandung. Nah, sementara ini game dibuat untuk orang tua dan anak-anak. Yes. Dan terus gimana? Kok bisa begitu? Iya. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan itu? Yang pasti harus banyak belajar. Iya. Karena melihat kondisi anak-anak Indonesia, ya kami berdua terpanggil untuk berbuat sesuatu. Ya, kami mulai dari apa yang kami bisa. Ya, saya suka main, seneng konsep juga, istri saya jago gambar. Ya, nah kita bilang kita mulai deh. Ya, sekalipun kami berdua nggak punya anak, ya kita kan bisa belajar. Ya, terkait sama ini juga sih kendala ketiga. Ya, kendala ketiga khususnya saya ya. Iya. Ini kan produk edukasi. Sedangkan saya sekolah cuma sampai SMP. Oh, gitu. Iya. Istri saya sarjana, saya SMP. Nah, ini Wah, ini ajaib ini mujizat loh ini. Sekolah formalnya Iya. SMP. Jadi saya sekolah formalnya lulus SMP aja. Jadi mau ke SMA nggak ada uang orang tua saya. Tapi beberapa sahabat saya terus orang-orang yang deket kasih motivasi, kamu tetap bisa belajar kok, kamu bisa sukses kok di sekolah kehidupan. Sekalipun di sekolah formal harus stop. Sukses di sekolah kehidupan itu justru yang lebih penting Yes. sebenarnya ya. Iya, Walaupun memang sekolah formal itu penting, Penting. perlu, Iya. betul. tapi untuk sukses dalam kehidupan itu yang lebih penting lagi ya. Iya. Nah sekarang ya puji Tuhan ya, melalui proses belajar juga, hanya produk edukasi games yang kami berdua buat dipakai buat salah satu alat yang tadi kami bilang economic leadership itu untuk kepala daerah training. Iya? Iya untuk bupati, Wow. wali kota. Di mana bupati dari mana aja itu maksudnya yang belajar itu? Ya itu Bank Indonesia yang Oh, yang kumpulkan itu Yes. tadi. Jadi memperlengkapi kepala daerah dari sisi ekonomi. Ya makanya kami membuatkan board game economic leadership diminta Bank Indonesia. Economic leadership-nya ini di dalamnya ada soal keuangannya juga. Iya, iya. Literasi Tentang- keuangan bagi ya, tentang mengotak-atik ide, kolaborasi, wawasan kebangsaan, macam-macam. untuk program-program mereka di daerah-daerah. Yes. Terus gimana membuat terobosan-terobosan baru di daerah mereka. Itu ada banyak ide-ide yang luar biasa di edukasi games itu. Materinya dari Bank Indonesia. Kami berdua yang buat. SMP nggak lulus. SMP lulus, SMA enggak. Oh, SMP-nya lulus tapi nggak masuk SMA. Tapi habis itu Edu Games-nya dipakai Bank Indonesia untuk kepala-kepala daerah juga. Mengajarkan soal keuangan. Apa membuat program mengelola daerahnya. Nah, jadi Saya agak speechless sih. Bingung juga gitu gimana bisa begitu ya. Nah, berangkat dari situ jadi kami berdua punya harapan bahwa ternyata kalau kita mau belajar, kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Walaupun banyak tantangan, banyak krisis yang kita alami sebelumnya. Nah, Ya. itu jadi pertanyaan lagi. Yes. Yang Tuhan mau itu maksudnya apa gitu? Ya. Ya. Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu yang Tuhan mau itu apa Iya, dalam iya. kehidupan kita. Dalam artian gini, mungkin saya sederhanakan ya gitu ya buat penonton juga. Ya. Kita ada ini kan karena ada satu tujuan. Nggak mungkin kita dilahirkan
useless apa nggak punya tujuan apapun. Ya. Pasti kita hidup ini untuk ada satu tujuan yang disiapkan buat kita, ya kan? Betul kan? Yes. Tapi kan untuk menemukan fungsi kita di dunia ini apa, untuk mencapai tujuan tersebut kan kita susah ya. Ya. Nah kalau dari kalian sendiri gimana? Nah, saya sama dia sama Juli ngobrol-ngobrol, akhirnya kami mendapati gini, bahwa orang sukses itu harus punya 3 ciri. Pertama harus punya tujuan hidup. Ya, Nah kalau- tujuan hidupnya kalian apa nih? Tujuannya apa nih? Supaya dapat nih mereka nih. Ya membangun karakter positif dengan cara-cara kreatif. Makanya semua Sampai akhir hayat ini akan fokus di sini. Yes. Ya. Di anak-anak Fokus itu. bangun karakter. Oke, yang kedua. Ya. Nah, yang kedua ternyata orang yang sukses itu dia menggali potensi. Gali potensi. Gali potensi diri. Jadi Ini dia udah dengan terbukti ya. Betul. Dari SMP, hanya lulus SMP. Iya. Tapi bisa jadi seperti ini. Ya, bahkan gamesnya, Nah, bahkan gambar-gambarnya dipakai sampai ke UNICEF juga. Iya. Terbukti. Yang Iya. ketiga. Nah, itu yang tentang gali potensi. Itu kan kalau Juli kan enak ya, udah ketemu tuh gambar tuh. Ya. Ya, tapi ada orang-orang mungkin seperti saya dan yang lain perlu proses mencari, mencoba. Coba A, coba B, coba C, sampai akhirnya ketemu mana yang dia Proses. happy, yang dia seneng, dia gali dan dikonfirmasi sama orang-orang memang kita ada talenta, ada bakat di situ. Ya. Nah, yang ketiga harus punya kepedulian. Kalau punya tujuan, terus kita potensi kita berkembang tapi nggak punya kepedulian sama diri sendiri, sama keluarga, sama kota, sama bangsa, ya bukan orang sukses. Makanya tiga-tiganya ini harus ada. Bukan sukses tapi jadi useless ya. Iya. Orang nggak berguna gitu justru Iya. ya. Padahal dia pegang segala kekayaan itu Iya. tadi, potensi yang ada. Ya. Karena dia nggak ngerti sebenarnya mungkin perannya dia di dunia ini apa gitu ya. Iya. Untuk apa mungkin Tuhan taruh dia di dunia ini dia nggak Betul. ngerti. Wow, amazing. Oke, thank you so much Philip dan juga Julie sudah ada di David Silahau YouTube channel. Thank you for sharing ya. Yes. Dan saya Sama-sama. percaya pasti banyak banget yang bisa dipelajari oleh para penonton dari cerita kalian. Wow, amazing. Nah, teman-teman semua jangan lupa untuk follow IG-nya Philip di @philiptriatna ya. Yes. @philiptriatna dan juga @juli24. @juli24. Julitane 24. Jolitane 24. Julitane 24. Nah, karena di sana teman-teman bisa lihat konten-konten mereka tuh asik-asik banget gitu. Ada gamenya lah setiap hari, semuanya dimainin di situ ya. Tembok juga diajak main, botol apa semua diajak main ada di situ. Kalau di Juli bisa lihat gambar-gambarnya, tips-tips menggambar dengan mudah ada di Instagramnya Juli. Dan untuk teman-teman yang mau belajar gambar, itu bisa langsung akses aja di anakbisa.com ya. Di situ nanti ada tuntunannya, video-video buat kalian belajar menggambar dengan mudah. Keren, keren. Thank you so much. Oke, segitu aja obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye.